Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kembali kita pada mata kuliah manajemen operasional. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kegiatan penyeleksian dalam proses pembuatan sebuah produk. Yang akan kita sampaikan pada materi ini ya. Yang pertama pendahuluan, kedua karakteristik aliran proses produksi, selanjutnya klasifikasi berdasarkan pesanan, bagaimana proses yang dilalui. Selanjutnya keputusan pemilihan proses. Jadi bagaimana di dalam kegiatan proses produksi hal-hal yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya strategi proses produksi. Apa saja strategi di dalam kegiatan proses produksi sebuah produk. Kita masuk pada pendahuluan. Apa itu seleksi proses? Seleksi proses produksi itu adalah serangkaian keputusan yang berhubungan dengan jenis produksi, keputusan di dalam pemakaian peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Selanjutnya karakteristik aliran proses. Di dalam kegiatan proses produksi itu dikenal beberapa aliran. Yang pertama aliran garis. Aliran garis ini di mana produk yang dihasilkan harus dibakukan dengan baik dan mengalir berpindah dari satu operasi ke operasi berikutnya dengan urutan yang telah ditetapkan. Jadi produk yang dihasilkan harus melalui urutan, urutan 1, 2, setelah 1 baru dikerjakan kegiatan 2, setelah kegiatan 2 baru dikerjakan kegiatan 3 dan begitu seterusnya. Sudah ada jalur operasinya yang harus dilalui di dalam memproduksi sebuah produk. Aliran garis ini ada 2. Yang pertama ya produksi massa, dan memproduksi massal banyak. Memproduksi kumpulan produk dalam jumlah besar, jumlah banyak, dengan mengikuti serangkaian operasi yang sama dengan kumpulan produk sebelumnya.
Terus tenaga kerja yang digunakan tenaga keterampilan rendah. Produksinya biasanya menggunakan sistem tekan. Karena dengan menggunakan yang produksi sifatnya otomatis, sifatnya jadi tidak dibutuhkan tenaga yang berketerampilan khusus. Jadi tenaga kerja itu gunanya kerjaannya tinggal menekan sistem yang sudah ada. Contohnya operasi dalam perakitan industri mobil. Dalam industri mobil kita lihat tahap 1, 2 dan seterusnya dilewati dalam jalur yang sudah ditentukan. Selanjutnya, yang kedua, produksi secara terus-menerus. Ditandai dengan waktu produksi yang relatif lama. Waktu yang dibutuhkan dalam produksi produk itu memakan waktu yang lama. Ya. Terus fasilitas produksi disusun dengan urutan operasi. Di dalam memproduksi produk itu ya juga memperhatikan urutan pelaksanaan operasi produk seperti sebelumnya. Ya. Jalur produksi biasanya dialokasikan hanya untuk satu jenis produk saja. Contohnya industri kimia. Industri kimia seperti obat-obatan yang membutuhkan waktu yang lama di dalam memproduksi sebuah obat. Misalnya diuji dulu obat yang akan diproduksi tersebut di laboratorium, membutuhkan waktu lama untuk menunggu hasilnya. Setelah itu baru dilakukan produksi. Terus industri kertas, dalam membuat sebuah kertas dibuat dari kayu, ya, kayu yang diolah. Terus dilemburkan atau dijadikan bubur. Setelah itu baru proses pengerasan, dan banyak proses yang dilalui dalam membuat sebuah kertas, membutuhkan waktu yang lama dalam memproduksinya. Selanjutnya listrik, dan selanjutnya telepon juga dibutuhkan waktu yang cukup lama
agar bisa beroperasi produk sebuah telepon tersebut ya. Selanjutnya yang kedua, karakteristik aliran proses produksi itu ada namanya aliran intermiten, terputus-putus. Proses produksi dalam kelompok interval yang terputus-putus. Peralatan dan tenaga kerja diatur dalam stasiun kerja dengan jenis peralatan dan keterampilan yang sama. Jadi peralatan dan tenaga kerja sudah diatur posisinya di setiap tempat kerjaan dan jenis peralatan yang digunakan. Terus suatu produk atau pekerjaan mengalir hanya pada stasiun kerja yang diperlukan, sehingga membentuk suatu pola aliran yang bercampur baur. Operasinya menggunakan peralatan serbaguna dan tenaga kerja berketerampilan tinggi. Fleksibilitas ini menimbulkan berbagai masalah dalam pengendalian persediaan, schedule, dan kualitas. Contohnya memproduksi furniture perabot rumah tangga ya. Dan kerajinan lainnya ya. Jadi kita kalau berjalan-jalan di sebuah pabrik furniture, perabot rumah tangga, dalam membuat kursi misalnya, kita bisa melihat kegiatannya, di mana tenaga kerja yang memegang yang bertanggung jawab di sebuah pekerjaan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Misalnya bagian perakitan, ada sekelompok tenaga kerja yang melakukan perakitan. Terus ada sekelompok tenaga kerja yang melakukan pengecatan. Terus ada sekelompok tenaga kerja yang melakukan finishing terhadap furniture atau perabot rumah tangga tersebutnya. Selanjutnya yang ketiga ya, aliran proyek ya. Jadi proses pembuatan sebuah produk dalam kegiatan proyek ini tidak terdapat aliran produk, tetapi terdapat suatu urutan rangkaian operasi. Jadi dalam kegiatan proyek ini kita tidak bisa melihat kegiatan proses produksi sebuah produk, tapi kita bisa melihat urutan atau rangkaian kegiatan operasi pembuatan proyek tersebutnya. Terus masalah signifikansinya adalah perencanaan dalam membuat sebuah proyek. Masalah yang perlu diperhatikan dalam hal perencanaan proyek tersebut. Perencanaan bagaimana proyek itu bisa terlaksana dengan baik, perlu perencanaan
perlu scheduling. Waktunya terukur. Terus ada pengawas kegiatan atau mandornya yang mengarahkan penyelesaian proyek tersebutnya. Misalnya kegiatan pertunjukan seni, konser, terus kegiatan proyek bangunan, pesawat, kapal, kereta api. Kita masuk pada klasifikasi berdasarkan pesanan. Berdasarkan pesanan, proses produksi itu ada dua. Yang pertama proses produksi pesanan. Di dalam kegiatan memproduksi produk untuk pesanan orang yang sudah mau atau ingin memesan sebuah produk dari kita. Sifatnya variasi produknya tinggi karena mengikuti kemauan pemesan. Apa yang diinginkan oleh si pemesan atau konsumen, itu yang akan kita kerjakan. Apa bentuk yang konsumen mau dari produk kita, ya. Modelnya itu yang akan kita buat. Terus banyaknya variasi, karena banyaknya variasi atau sesuai pesanan tadi, maka biaya yang dibutuhkan pun mahal. Harus dilakukan kesepakatan waktu penyelesaian terlebih dahulu sebelum dilaksanakan produksi. Misalnya penjualan kes HP, pembuatan perahu, pembuatan bangunan, dan lain sebagainya. Jadi misalnya dalam membuat sebuah bangunan, dirancang dulu model bangunannya oleh si pemilik bangunan yang si punya rumah. Biasanya menyewa bagian perancang bangunan seperti arsitek. Apa keinginan atau model rumah yang diinginkan oleh konsumen tersebut dirancang oleh seorang arsitek. Setelah perancangan selesai, baru si punya rumah menyerahkan rancangan bentuk model rumah tersebut ke bagian petugas yang akan mengerjakan pembuatan rumah tersebut, seperti buruhnya. Ya. Terus dalam membuat rumah, waktu yang dibutuhkan sudah di dalam membuat rumah itu, waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah rumah itu sudah terukur. Misalnya dalam 3 bulan sebuah rumah sudah bisa ditempati, itu sudah siap. Terus yang kedua, proses produksi persediaan. Proses
memproduksi produk sesuai persediaan. Ini ditentukan oleh produsen. Jadi dalam memproduksi produk untuk persediaan kebutuhan perusahaan tersebut ditentukan oleh produsen itu sendiri. Jadi variasi produk pun rendah karena hanya mengikuti ketetapan dari pihak produsen. Jadi tidak ada konsumen yang ikut campur di dalam kegiatan memproduksi produk tersebut, ya. Karena sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak produsen. Biaya yang dibutuhkan pun akan lebih murah. Biaya di dalam membuat produk itu lebih murah. Terus faktor terpenting yang harus diperhatikan dalam memproduksi produk untuk persediaan ini, tindakan penggunaan aktiva produksi yang mencakup perputaran persediaan. Jadi kita harus, seorang produsen harus melihat perputaran persediaan. Jangan sampai persediaan penuh, ya, atau terlalu banyak di persediaan stok di gudang, mengakibatkan produk itu tidak bisa digunakan dan bisa jadi membusuk di gudang produk tersebut. Terus pemanfaatan kapasitas penggunaan kerja lembur bagi karyawannya, ya, itu hal yang terpenting untuk diperhatikan. Persentase permintaan dapat dipenuhi dari persediaan. Berapa persentase permintaan dari produk tersebut yang bisa dipenuhi oleh persediaan agar perputaran barang yang diproduksi tidak melebihi kapasitas penyimpanan di gudang. Contohnya industri konveksi. Konveksi membuat pakaian, rumah makan siap santap, mebel, dan lain sebagainya. Saya juga industri makanan. Keputusan pemilihan proses. Apa yang perlu dilihat di dalam kegiatan proses produksi sebuah produk? Yang pertama, kebutuhan akan modal uang, ya. Banyak modal yang dibutuhkan untuk persediaan mesin-mesin, peralatan, dan lainnya. Aliran garis memerlukan modal lebih besar dari aliran intermiten proyek. Seperti aliran garis tadi, ya. Produksi sebuah mobil
investasi sebuah pembuatan sebuah mobil, pabrik mobil ya, membutuhkan modal yang cukup besar. Yang kedua, kegiatan pemilihan proses itu lihat dari kondisi pasar. Apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan? Jadi apa kebutuhan dan keinginan pelanggan dari produk kita? Membuat perkiraan volume penjualan, estimasi penjualan dari produk kita. Produk kita diminati oleh pelanggan atau tidak. Kalau pelanggan tidak berminat, ya, untuk apa kita memproduksi banyak-banyak? Itu sebuah kerugian bagi kita. Melihat kondisi persaingan. Kondisi persaingan dalam kegiatan usaha sangat menentukan bagi pemilihan proses untuk produk kita ya, menghasilkan produk kita. Yang ketiga, dalam pemilihan proses untuk produk kita itu ditentukan tenaga kerja pegawai yang akan mengerjakan produk. Apa tenaga kerja sudah sesuai dengan kebutuhan jenis proses, berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan proses produksi tersebut. Terus keahlian dari tenaga kerja, prospek kesediaan tenaga kerja di waktu yang akan datang. Selanjutnya bahan mentah, bahan yang diperlukan untuk produksi produk kita ya. Yang selanjutnya teknologi harus dipertimbangkan untuk kegiatan proses membuat produk. Semakin bagus teknologi yang kita gunakan, mengakibatkan proses produksi dari produk kita menjadi lancar. Keterampilan manajemen, ya. Bagaimana keterampilan manajemen produksi kita, produk kita. Usaha dapat menguasai dan memelihara keterampilan manajemen yang dibutuhkan. Misalnya diberikan pelatihan-pelatihan bagi para tenaga kerja kita ya, secara teratur. Misalnya 1 kali dalam 1 tahun diadakan pelatihan-pelatihan untuk menambah keterampilan bagi tenaga kerja kita. Selanjutnya strategi proses produksi. Apa strategi dalam kegiatan proses sebuah produk? Yang pertama, fokus pada proses. Fokus pada proses produksi. Misalnya sebuah pabrik. Proses yang ada berupa departemen pengelasan. Ada proses penghalusan. Ada proses pengecatan. Fokus pada proses tersebut. Setiap departemen yang bertanggung jawab ya, dari proses tersebut. Yang kedua, fokus berulang. Proses produksi yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Contohnya perakitan mobil dan peralatan rumah tangga. Di dalam membuat sebuah produk rumah tangga, bagian proses produksi menggunakan modul.
modul ya. Jadi apa-apa yang dilalui dalam kegiatan dalam perakitan mobil ya, ada panduannya, ada buku panduannya. Yang ketiga, fokus pada produk, orientasi pada volume dan keberagaman. Contohnya produksi kaca, kertas, lembaran timah, bola lampu. Yang keempat, fokus kustomisasi massal. Pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan semakin unik, secara cepat dan murah. Bagaimana secara ekonomis mengetahui apa yang diinginkan pelanggan, kapan pelanggan menginginkannya. Contohnya jasa penjahit pakaian. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.